Setibanya di Los Pekan Pertemuan Warga di Nagori atau Desa Panribuan, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa, anggota DPR RI, dan sejumlah tamu undangan lainnya disambut dengan tarian adat Simalungun. Selanjutnya pemuka adat Simalungun menyematkan pakaian kebasaran adat Simalungun berupa gotong dan hiou yang dipakaikan kepada Menteri Perekonomian dan tamu undangan lainnya. Pelaksanaan launching closed loop kawasan pertanian di Kabupaten Simalungun ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa dan Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga. Usai peresmian launching closed loop, kegiatan pun kemudian dilanjutkan dengan peninjauan stand-stand pameran produk pertanian milik petani sekawasan Kecamatan Dolok Silau oleh Menko Perekonomian didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Simalungun. Di hadapan ribuan petani dan tamu undangan lainnya, Airlangga mengucapkan terima kasih kepada petani, terkhusus petani di Simalungun, karena berkat para petani, inflasi di Indonesia selama pandemi COVID-19 dapat terjaga. Dari tuan rumah, untuk ini kami persilahkan dengan segala. Airlangga menyebutkan selama pandemi COVID-19, perekonomian di Indonesia tetap terjaga karena inflasi rendah. Hal ini disebabkan oleh tersedianya bahan baku pangan oleh para petani, dan untuk itu ia mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat petani dan khususnya bagi petani Simalungun. Menyampaikan kepada Pak Menko sekali lagi, selamat datang, dan masyarakat Kabupaten Simalungun sangat bangga dan terhormat atas kehadiran Pak Menko beserta seluruh rombongan ke Kabupaten Simalungun. Selanjutnya ia meminta kepada Bupati Simalungun agar membantu para petani milenial dan anak-anak muda yang mau berinovasi menjadi petani modern, sehingga pertanian di Indonesia ke depan dapat semakin berkembang dan lebih maju. Lebih jauh, Menko Perekonomian menjelaskan closed loop merupakan model kemitraan agribisnis hulu sampai hilir yang dikembangkan dalam ekosistem yang berbasis digital, teknik budidaya good agrikultura, praktisis, sistem logistik yang baik, serta jaminan pasar dan harga yang bersaing oleh off-taker. Airlangga juga mengatakan adapun luas lahan KPTS ini mencapai 2.500 hektar dan terdiri dari berbagai jenis tanaman berbagai macam produk hortikultura. Tumbuh kembang karena dorongan dari kita lihat bahwa Indonesia selamat COVID. Disampaikannya lagi, pemerintah akan mendorong agar produksi seluruh hasil petani dapat dibeli dengan target harga yang diterima petani akan semakin baik dan ada jaminan kestabilan harga. Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa menyebutkan, selama kepemimpinan Menko Perekonomian, ekonomi di Indonesia tetap terjaga, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang baru saja dilalui. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia terbilang cepat dan stabil dibanding negara lain. Wagubsu juga menyebutkan dengan launching closed loop ini diharapkan para petani, khususnya di wilayah Kabupaten Simalungun, dapat semakin sejahtera. Sementara itu, Bupati Kabupaten Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga menyebutkan hasil komoditas pertanian di Kabupaten Simalungun surplus sehingga banyak didistribusikan untuk memenuhi pasar di Sumatera Utara, bahkan hingga keluar daerah Sumut dan Pulau Jawa. Produksi cabai, bawang merah, kentang, nanas, jeruk, dan hortikultura lainnya cukup melimpah dari hasil pertanian di Simalungun, menjadi salah satu daerah sentra penghasil hortikultura di Sumatera Utara. Terlebih dengan adanya program closed loop ini, Radiapo berharap dapat menjadi salah satu solusi terbaik dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Simalungun dan dapat membangun ekosistem rantai pasokan komoditas dari hulu hingga hilir yang terintegrasi dengan harga ekonomis yang tinggi. Dalam acara ini juga dikemas dengan pemberian sertifikat tanah kepada 3.500 warga yang bermukim di Nagori Panribuan, Kecamatan Dolok Silau, Simalungun, yang langsung diberikan oleh Menko Perekonomian, Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Bupati Simalungun. Selanjutnya juga diberikan bantuan pupuk sembak dan bantuan kursi roda bagi warga yang membutuhkan. Pak, awas Pak. Di situ, Pak. Geser, Pak. Penyerahan itu pun langsung diberikan oleh Wakil Bupati Simalungun, Zoni Waldi, bersama Wakil Ketua DPRD, Elias Barus, dan Sekda, Esron Sinaga. Dan ini acara untuk launching closed loop di kawasan pertanian terpadu Simalungun, dan ini luasnya sekitar 2.500 hektar, terdiri dari berbagai macam produk hortikultura seperti yang ada di pameran. Dan tadi dalam acara juga saya tanya, karena closed loop itu harus ada off-taker, dan off-taker itu harus membeli seluruh produk.
Dari Badan Pangan ada nggak di sini? Badan Pangan mana Badan Pangan? Tadi ada. Ya, ada Badan Pangan. Jadi dibeli oleh korporasi antara lain seperti yang tadi kita launching dari Java. Kemudian ada off-taker yang lain, tetapi juga ada off-taker Paskomnas dan ada off-taker lain yang namanya Badan Pangan. Jadi pemerintah mendorong agar masyarakat berproduksi dan produksinya seluruhnya dibeli. Nah, itu konsep daripada closed loop. Apa target daripada kawasan ini, Pak? Ya, tentu targetnya semakin harga yang diterima petani akan semakin baik dan ada jaminan kalau menanam pada saat panen ada yang beli. Harapan ke depan, Pak? Apa? Harapan ke depan, Pak? Harapan ke depan memperbanyak lagi model-model closed loop ini. Dan ini menjadi salah satu contoh, sudah ada di beberapa daerah. Nanti dikembangkan tidak hanya di Sumatera Utara, tapi di berbagai daerah lain di Indonesia. Terima kasih, Pak. Cepat untuk. Ini jalan tuh, Leo. Itu ke sana. Oh. dari Ibu Kadis Sosial. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.